Yo borsis, bro, brother and sister, apa kabar kalian semua? Semoga di hari ini kalian masih tetap semangat, masih terus berkarya dan selalu sehat cuy. Oke, seperti biasa gue akan ngebahas sesuatu. Hari ini gue akan membahas sebuah berita yang menarik gitu loh. Sebenarnya gue pingin banget nih ngebahasnya, udah lama banget. Jadi ini masalahnya hari ini tuh pembahasannya tuh adalah masalah-masalah ramalan guys. Pembahasan yang menarik untuk dibahas gitu loh di hari ini gitu guys. Jadi tuh menurut sebagian orang tuh kebanyakan mungkin sebagian banyak orang tuh ada yang percaya ramalan, ada yang juga enggak gitu. Apalagi zaman sekarang ya. Mungkin ramalan udah jadi apa ya? Skill gitu loh, sebuah pertunjukan gitu loh. Jadi sebelumnya gue minta maaf ya, tolong diralat kalau emang gue salah ya, tolong di komen di bawah ya. Jadi kalau menurut gue nih sebuah skill atau kemampuan seseorang yang bisa ngelihat di masa lalu atau di masa kini atau di masa depan gitu loh. Jadi emang udah dilahirin, udah dianugerahin gitu, maksudnya dari lahir dia tuh punya kebisaan gitu loh, punya skill ya, kan kasarnya gitu ya, skill ya. Jadi yang bakal gue bahas hari ini adalah seorang yang bisa ngeramal gitu guys. Ini sebenarnya menarik banget sih, pingin banget gue ngebahas ya gitu. Jadi untuk kalian mungkin penasaran kan ya. Jadi ya gak usah berlama-lama lagi. Sebelum kalian simak beritanya, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe guys. Oke, kita mulai. Ngebahas ramalan ya, seseorang gitu loh, seseorang yang berasal dari luar ya. Kebetulan nih ramalannya tuh dia tuh bisa meramal masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang guys. Jadi gue penasaran nih, dan gue searching ya, gue cari-cari di Google segala macem. Emang sih selama ini kan ramalan tuh kayaknya sangat apa ya, orang juga agak gimana ya, penasaran gitu loh, ini ramalan bener atau enggak gitu loh. Cuman kan itu kan perspektif orang kan beda-beda guys. Jadi tuh kembali kepada keyakinan masing-masing gitu. Ada yang percaya, ada yang enggak gitu loh. Ya itu sebagian orang yang mau percaya atau enggak ya silakan, mau enggak ya juga silakan kan, keyakinan masing-masing gitu. Jadi yang akan gue bahas itu ramalan kiamat di tahun 2025 guys. Jadi yang peramal ini yang bernama Baba Vanga gitu. Nah di waktu yang sangat lama banget gitu ya, Baba Vanga ini emang sudah meramal katanya di tahun-tahun berikutnya yang udah akan datang, atau maksudnya di waktu-waktu yang akan datang itu dia udah bisa meramal gitu loh. Kalau kejadian berikutnya nih tahun ini tuh dia bisa tahu gitu loh. Nah makanya sekarang yang gue bakal bahas tuh yang simple aja ya di sini ya. Jadi tentang dimana dia bisa ngeramal dan di masa yang akan datang seperti apa gitu. Contohnya yang bakal gue bahas ini dia meramal di tahun 2025 guys. Jadi 2025 ini benar-benar sangat apa ya, mencekam banget sih ya. Yang gue baca, gue cari di Google ya, di beritanya juga, Baba Vanga ini meramalkan di tahun 2025 itu benar-benar mencekam gitu guys. Jadi peramal Baba Vanga ini jadi sorotan guys, karena menjadi salah satu ahli ramal yang paling terkenal di dunia guys. Jadi Baba Vanga ini udah benar-benar meramal masa yang akan datang gitu loh. Salah satunya ini di tahun 2025 yang akan sebentar lagi kita akan ini ya, menginjak di tahun 2025 gitu. Jadi ini Baba Vanga ini wanita berasal dari Bulgaria guys, yang meninggal di tahun 1996. Nah jadi tuh tahun 1996 itu sebelum
Baba Vanga ini meninggal, dia udah meramal gitu loh, masa yang akan datang seperti apa, masa kini akan terjadi seperti apa, dia udah meramal guys. Jadi salah satunya tuh dia meramal sejumlah kejadian di dunia, mulai dari kejadian yang sebelum-sebelumnya ya, kita tarik dulu ke belakang. Kayak kejadian 11 kalau nggak salah, maaf, 9/11, COVID-19, serta kemunculan ISIS guys, yang benar-benar menggemparkan dunia gitu loh. Jadi tuh COVID kemarin itu dia bisa prediksi gitu, maksudnya bisa ngeramal gitu loh. Dan kejadian gedung WTC itu yang meledak itu, ditabrak pesawat itu, dia udah bisa meramal gitu guys, 9/11 itu. Jadi nama lengkapnya di Baba Vanga ini adalah Vangelia Pandeva Gustoiro. Bagus banget ya namanya. Vangelia Pandeva Gustoiro. Terus dipanggilnya tuh namanya Baba Vanga gitu. Dipanggilnya tuh dengan sebutan Baba Vanga gitu. Dia bisa meramal ini ternyata dari kecil itu dia mengalami kecelakaan kalau nggak salah yang gue baca. Tolong diralat ya. Jadi sebelum dia bisa meramal dirinya sendiri itu, dia tuh pada usia 12 tahun itu dia tuh kehilangan penglihatannya guys. Kedua matanya, maksudnya sorry, kedua matanya itu nggak bisa ngelihat gitu guys. Jadi tuh di situ dia baru menemukan eh, kebiasaan dia untuk bisa melihat masa depan, masa kini sama masa lalu loh. Jadi dia bisa ngeramal gitu. Jadi pas kehilangan kedua matanya itu dia bisa ngeramal guys. Dan ternyata di sini dia bisa tahu juga dan bisa meramal kematiannya dia sendiri gitu guys. Di tahun 1996 gitu loh. Tepatnya tanggal 11 Agustus 1996 gitu. Jadi dia bisa meramal dirinya sendiri pas tanggal kematiannya tanggal berapa, bulan apa, tahun apa gitu. Makanya di situ dia sebelum meninggal itu dia meramal, maksudnya meramal di masa-masa mendatang, termasuk di tahun 2025 ini bakal mencekam guys. Ya amit-amit ya, jangan sampai ya. Gue takutnya kejadian yang mencekam itu seperti kayak perang atau apa. Tapi sih sebenarnya emang udah terjadi ya di benua Eropa gitu loh. Dan ini ntar yang akan gue bahas ya, di benua Eropa itu lagi bener-bener perang dingin ya, kalau nggak salah perang dingin ya. Soalnya ini sampai sekarang juga, dari dulu ya sebenarnya perangnya tuh nggak kelar-kelar sampai sekarang guys. Padahal itu cuma memperebutkan tanah gitu. Nah, Baba Vanga ini ternyata meramal sebelum kejadian itu, dia udah ngeramal gitu loh. Sebelum kematiannya itu dia juga melihat katanya masa depan nih di tahun 2025 tuh bakal mencekam gitu loh. Salah satunya ada peperangan gitu guys, di benua Eropa itu gitu loh. Tapi dia juga meramal katanya kiamat itu bakal terjadi 2025 gitu loh. Maksudnya Baba Vanga ini mungkin peperangan di benua Eropa itu yang sekarang terjadi nih di negara Israel sama Palestina guys. Jadi tuh ini dua negara ini tuh nanti akan berkecamuk guys. Jadi tuh akan melebar gitu perang-perangnya. Yang di gue baca seperti itu, Baba Vanga meramalnya seperti itu guys. Jadi tuh dia bilang katanya di tahun 2025 itu Eropa akan takluk pada Islam guys. Cuman sekedar opini aja ya. Kalau gua rasa sih Israel bakal kalah gitu. Mungkin ya, ini cuma sekedar opini doang ya, mungkin gitu. Ya kelanjutan perangnya atau dia menang atau kalahnya kan kita kurang tahu ya. Cuman kalau menurut gua yang gua baca di ramalannya Baba Vanga ini katanya Eropa tuh bakal takluk pada Islam. Mungkin Israel juga bakal kalah gitu mungkin ya. Kita juga nggak tahu kan ke depannya. Ini hanya sekedar opini ya guys ya. Jadi yang gue baca panjang lebar ya, salah satunya itu gitu. Oke, jadi Baba Vanga ini udah meramal di jauh-jauh hari ya. Jadi karena emang dia peramal dan benar-benar ramalannya sebelum-sebelumnya juga udah berhasil ya. Dia ngomong gini tuh bisa pas gitu loh. Jadi ya bukan berarti kita meyakini itu ramalannya tuh. Jadi kita bukan berarti kita percaya ramalan terus kita ini pindah keyakinan gitu, maksud gua gitu. Jadi ya cuman gara-gara percaya ramalan kita pindah keyakinan, jangan sampai guys. Jangan sampai guys ya. Jadi tuh kita boleh sekedar pingin tahu beritanya seperti apa, ya udah gitu ya. Kalau keyakinan udah masing-masing ya guys. Yang makanya tadi gue bilang
penilaian orang dan perspektif orang kan beda-beda guys. Jadi ya jangan sampai, kalau di Islam tuh sebutnya jangan sampai bergeser akidahnya gitu, akidah Islamnya gitu. Oke, jadi ia mengatakan bahwa kiamat itu akan dimulai paling cepat tahun 2025 guys. Jadi ini kan menimbulkan banyak kekhawatiran gitu guys, serius, kekhawatiran serius di publik gitu. Itu jadi nggak tahu ya kita di awal 2025, pertengahan atau akhir gitu, kita nggak tahu ya. Dia cuman Baba Vanga ini cuman menyebutkan tuh kejadiannya tuh kiamat tuh paling cepat di tahun 2025 guys. Karena dia meramalnya seperti itu, dia nggak ngomong pertengahan, awal atau endingnya seperti apa ya, kita nggak tahu ya. Dia cuman meramalkannya seperti itu gitu. Dalam ramalannya Baba Vanga, dia meramalkan akan muncul konflik besar gitu loh. Ya salah satunya ya di benua Eropa itu guys, yang sekarang terjadi perang ya. Kita nggak usah menilai paling jauh ya, paling ya nggak mungkin salah, nggak mungkin ini ya, nggak jauh pasti negara Israel sama Palestina guys. Jadi ini mengalami konflik besar di Eropa yang menghancurkan populasi manusia guys di benua tersebut ya, berarti bener. Jadi tuh sekarang tuh udah kejadiannya tuh udah banyak yang meninggal banget. Jadi udah kebanyakan yang meninggal guys, banyak banget nih di Palestina itu, gila. Ya yes, kita sebagai umat Islam kita hanya bisa ngedoain aja lah. Kalau kita punya rezeki lebih ya kita bantu gitu loh. Paling tidak ya kita udah bisa ngebantu gitu kekurangan mereka di sana gitu loh. Dari pangan, dari kehidupan di sana tuh benar-benar apa ya, kekurangan pangan gitu, baju itu sebenarnya kita ngebantu itu aja udah banyak banget ini ngebantu mereka gitu. Mereka udah terima kasih banyak gitu. Seberapapun yang kita bisa ya kita kasih gitu. Apapun doanya juga itu ya, mudah-mudahan buat keselamatan negara Palestina kita tetap harus ngebantu gitu dalam doa, dalam hal materi atau finansial gitu loh guys. Jadi ini konfliknya ini benar-benar gila ya. Jadi emang dari dulu sampai sekarang tuh nggak kelar-kelar gitu peperangannya gitu loh. Jadi tuh emang populasinya di tahun 2025 ini di benua Eropa itu akan berkembang gitu guys. Hingga di tahun 5079 ia mengatakan akan ada perang berkecamuk di benua besar tersebut gitu ya. Berarti ya nggak jauh dan nggak bukan tuh Palestina sama Israel guys yang perang gitu loh. Dan itu emang benar-benar di benua tersebut itu akan perang-perang besar gitu loh, akan perang besar gitu. Dan ini dilansir di beritanya dari Times of India gitu. Baba Vanga juga sempat meramal perang di Eropa. Baba Vanga menyebut bahwa Eropa bakal jatuh kekuasaannya ke Islam gitu, ke negara Islam gitu ya. Mungkin ya. Soalnya yang dia ramal seperti itu gitu. Dan ini dia dikutip di sebuah berita dilansir ya, maksudnya dari Times of India. Baba Vanga sempat meramal perang di Eropa. Baba Vanga akan menyebutkan bahwa Eropa bakal jatuh kekuasaan Islam guys di tahun 2043 ya. Berarti tadi yang gue baca itu perangnya tuh dari tahun 2005 ke 5079 tuh berapa tahun ya guys? Mungkin 30 tahun yang 30 tahun ke depan mungkin ya. Itu nggak akan kelar-kelar. Dan sekarang ini dia bilang tadi, dia meramal katanya Islam bakal menjadi kuat dan akan menang gitu melawan ini negara Yahudi ini gitu di tahun 2043. Berarti itu kan lama banget guys ya. Kalau dihitung itu mungkin 20 atau 30 tahun ke depan gitu loh. Perangnya nggak kelar-kelar guys. Ya kita sih cuman berdoa aja ya, kita fokus buat negara Palestina tetap bertahan gitu loh, tetap kuat gitu loh, tabah gitu loh. Kita doain aja yang terbaik buat saudara kita yang di sana guys ya. Soalnya ini udah lah dari 2025 ke 5079 terus ke 2043 gitu loh. Itu kan gila, perang itu bukan perang main-main nih berarti ya. Bukan main gitu maksudnya. Itu tuh wah luar biasa banget ya. Terus Baba Vanga ini melanjutkan ramalannya dia ya di tahun-tahun berikutnya seperti tahun 2076 guys. Di situ komunisme tuh makin gila gitu loh. Jadi maksudnya tuh akan hadir di muka bumi gitu loh.
Jadi itu komunisme itu akan hadir di dunia, di muka bumi ini, dan dia mungkin ya kalian tahu sendiri loh kalau komunisme itu seperti apa gitu loh. Di tahun 2076 gitu guys. Dan dia berlanjut lagi dan dia pernah meramal lagi sebuah ini, dia pernah meramal katanya tuh dunia akan berakhir pada 5079 guys. 5079. Nggak tahu ya kita semua nih masih hidup apa enggak gitu loh. Kalau dia bisa meramal sampai tahun 5079 itu kan gila banget ya. Itu jauh banget, itu mungkin udah canggih kali ya, udah lebih keren kali ya negaranya. Atau kita juga nggak tahu kan, walau alam ya, ya hanya Allah yang tahu gitu loh kejadian berikutnya seperti apa gitu. Di 5079 kayaknya nggak nyampe deh kayaknya sih. Ini kan ya kita hanya sekedar ini aja ya, opini ya. Mungkin kan kadang ramalan tuh kadang tepat kadang meleset guys, jadi kita saling ini aja, sesuai sama keyakinan kita aja lah, nggak usah terlalu percaya gitu lah. Kadang ada yang bener ada yang enggaknya kan, tergantung dari individu masing-masing kan ya guys. Jadi dunia itu akan berakhir katanya pada tahun 5079 gitu. Dan itu dikarenakan kata Baba Vanga ini, dia ngeramal katanya bencananya akan hebat gitu, yang akan datang di tahun segitu gitu, 5079 gitu. Dan ini Baba Vanga ini juga menyebutkan bahwa di tahun 2025 akan menjadi tahun yang penuh kehancuran guys. Turunnya populasi manusia hingga tahun dimana banyak kejadian aneh akan terjadi guys. Gue ulangin lagi ya. Jadi Baba Vanga ini juga menyebutkan bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun yang penuh dengan kehancuran guys. Dan turunnya gratis banget ya populasi manusia gitu di tahun 2025 itu guys. Hingga tahun dimana banyak kejadian aneh akan terjadi. Nah kita nggak tahu nih kejadian anehnya seperti apa ya. Cuman yang gue baca berita banyak sih kejadian-kejadian yang akan menimpa gitu. Cuman amit-amit ya jangan sampai gitu loh. Jangan sampai kejadian gitu loh. Salah satunya yang gue baca kemarin tuh ada penanaman chip buat tubuh manusia gitu kan, gila. Jadi kalau menurut gue kan itu benar-benar gila kan ya, sakit ya. Pandemi Covid kemarin udah menurut gue udah mencekam banget kan ya, dan menjatuhkan perekonomian dunia. Sekarang ada pandemi lanjutan gitu loh. Salah satunya pandemiknya apa? Yaitu pemasangan chip di tubuh manusia gitu loh guys. Kan wah gila kan, itu sakit banget kan ya. Ya mudah-mudahan aja ya aman lah, jangan sampai ada kejadian-kejadian yang diramal Baba Vanga ini nih di tahun 2025 ini. Itu tuh kejadiannya tuh katanya kejadian aneh gitu loh akan terjadi ya. Salah satu mungkin itu penanaman chip ya, amit-amit lah jangan sampai ya. Kalau menurut gue mah ya mudah-mudahan nggak kenapa-napa lah, jangan sampai lah kayak gitulah, nggak ada yang mau lagian juga. Tapi sih yang gue baca tuh udah ada undang-undangnya guys, udah dikasih undang-undang katanya sih yang gue baca nih ya. Dan gue denger dari teman-teman gue yang sering searching gitu, dia bilang katanya kalau misalkan penanaman chip ini akan diresmikan di tahun berapa, tanggal berapa, bulan apa, terus itu udah dikasih undang-undangnya guys. Jadi tuh kan ini banget, ngeri banget gitu loh. Jadi nggak tahu nih di dunia ini, salah satunya di Indonesia ini, nerima atau enggak gitu peraturan kayak gitu. Soalnya yang gua dengar dari temen gua katanya kalau salah satu dari masyarakat yang nggak mau ikut dalam peraturan ini kan udah dibikin peraturannya ya, udah dibikin peraturannya, udah dibikin undang-undangnya oleh negara gitu ya. Kalau kita nggak ikutin katanya kita didenda gitu loh, berapa ratus juta gitu, nggak tahu lah ya. Ini sih baru sekedar berita doang ya. Kenyataan dan kejadiannya kan kita nggak tahu ya. Tapi jangan sampai lah, soalnya ini udah mencekam banget kan. Covid kemarin tuh udah gila-gilaan kan ya, buat kita tuh udah mikir dua kali, wah gila banget nih kok bisa begini gitu loh. Sedangkan sekarang ini gue denger juga beritanya katanya akan ada pandemi lagi, yaitu salah satu penanaman chip gitu kan. Wah itu nggak habis pikir sih, itu kalau ditanamin chip di tubuh manusia aja udah ngeri guys. Itu buat apa tujuannya? Makanya ini mudah-mudahan sih ramalannya sih bahwa Vanga ini tuh mudah-mudahan sih nggak terlalu inilah, mudah-mudahan aja sih ya,
Gua agak ngeri juga sih gitu ya, agak ngeri gitu lah. Ya mudah-mudahan sih nggak kejadian apa-apalah di tahun 2025 inilah. Ya yang tadi gua bilang ramalan cuman ramalan ya guys ya. Percaya atau tidaknya itu kan kembali kepada masing-masing individu gitu loh. Jangan sampai akidah kita tuh di Islam, akidah Islam kita tuh bergeser gitu loh, hanya sekedar ramalan doang gitu loh. Kita sekedar cuman ngeliat aja gitu, pingin tahu aja gitu, tapi bukan berarti kita meyakini gitu loh, maksud gue gitu guys. Ya mudah-mudahan nih di tahun 2025 ini kita dikasih sehat, dikasih kuat, dikasih aman, banyak rezeki ya kan, dikasih umur juga. Apapun itu yang ada yang menimpa kita, ya mudah-mudahan kita hanya bisa berdoa doang sama yang di atas ya, menurut kepercayaan masing-masing supaya nggak kejadian gitu loh, jangan sampai kejadian gitu loh, soalnya ngeri banget kalau sampai penanaman chip gitu guys. Oke, hanya itu aja yang bisa gua kasih ke lu semua, kurang lebihnya gue minta maaf. Mungkin ada berita-berita berikutnya yang viral-viral bakal gua share lagi dan bakal gua reaksi lagi, gue bawa lagi. Siapa tahu ntar ada yang mau tahu nih tentang profilnya Baba Vanga ini, gue ya tinggal komen aja gitu. Ya mungkin 10.000 like mungkin ya. Kalau ada 10.000 like yang komen, gue bakal membahas gitu. Tapi kalau ada yang komen juga nggak apa-apa guys. Kalau penasaran tentang profilnya Baba Vanga ini seperti apa gitu, awalnya seperti apa gitu. Oke, hanya itu aja yang bisa gue kasih ke lu semua. Stay positif, tetap semangat, enjoy in your life, and see you. Is working, never stop searching, never quite so thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a